Assalamualaikum, apa kabar? Jumpa lagi geng sama Marvin. Hari ini kita mau main apa ya? Hari ini aku pengen bikin sesuatu. Aku pengen ngajak kalian atau mungkin memperlihatkan tepatnya ya. Hari ini kita mau bikin, aku tepatnya mau masak sesuatu yang simple untuk stok sayur, eh, supaya nggak masak sayur setiap hari. Jadi ini bagus untuk di stok buat disimpan di kulkas, itu ya bisa tahan berhari-hari, seminggu lebih itu tahan. Jadi kita mau masak apa, kita mau masak kimchi. Nggak masak ya, buat kimchi. Nah ini kimchinya beda geng. Jadi kali ini aku mau bikin kimchi dengan bahan lokal. Biasa kimchi kan pakai sawi, pakai lobak putih. Nah aku suka tuh kimchi lobak putih. Cuman masalahnya di sini itu lobak putih itu agak susah didapat. Kalaupun ada itu rasanya pahit, sedikit pedas, kurang enak lah gitu. Nah aku cari tahu lah ya, aku baca di Google, cari tahu juga di YouTube, kenapa kimchi kita tuh nggak enak gitu. Ternyata menurut info yang aku baca, kimchi, lobak putih yang tumbuh di negara tropis itu ternyata memang kebanyakan rasanya begitu. Tidak manis, airnya ada, tapi tidak terlalu watery gitu. Terus dia sedikit ada rasa pedasnya. Jadi hambar, ya lebih ke hambar gitu. Sejauh yang aku coba sih selama ini memang kalau aku beli lobak putih di pasar itu tidak enak. Rasanya itu ada rasa pedasnya sedikit, hambar, pokoknya agak effort mengolahnya gitu. Terus aku baca lagi ternyata kimchi yang tumbuh di negara 4 musim, contohnya kayak Korea gitu, kimchinya pun tidak semuanya enak. Kimchi lagi lobak putihnya tidak semua enak gitu. Ternyata lobak putih di negara 4 musim itu kalau tumbuhnya di musim panas, rasanya pun mirip dengan lobak putih yang ada di negara tropis kayak negara kita gitu ya. Ini disclaimer ya, ini info yang aku dapat. Mungkin ada lagi info-info lain yang gak tahu juga ya. Jadi lobak putih yang tumbuh di musim semi, musim dingin itu di negara 4 musim itu rasanya berbeda dengan lobak putih yang tumbuh di musim panas. Kalau lobak putih yang tumbuh di musim dingin, musim semi itu katanya lebih manis, lebih rasa pahit, rasa pedasnya itu hilang gitu, manis. Dan identik atau mirip dengan rasa buah yang ada di Indonesia, buah lokal kita, yaitu bengkoang. Nah jadi aku hari ini mau bikin kimchi, tapi bahan utamanya itu lobak putihnya aku ganti dengan bengkoang. Oke, kita lihat ya gimana proses pembuatannya. Ini gampang geng, gampang, super gampang, bahannya juga gampang didapat, proses pembuatannya gampang, rasanya maknyos. Jadi aku mau liatin dulu apa aja bahan yang aku udah siapin ke kalian, oke? Check it out. Nah ini bahannya kurang terang. Bahannya ini geng. Jadi ada bengkoang yang paling utama. Bengkoang ini satu ikat segini nih isinya, macam-macam. Ini kulitnya kurang bagus tapi isinya bagus kok geng. Tuh, sekitar ya seginilah. Pokoknya aku belinya selalu seikat begini ya. Terus ada bon cabe ini
Kalau levelnya kan levelnya level 50, pedes banget. Kalian cukup pakai yang level 15 aja atau level 10 3 saset ya. Karena aku kehabisan stok itu, aku bikin kimchi seminggu yang lalu itu habis. Tinggallah yang ini. Ya aku mau coba pakai ini. Cabai bubuk sama aku mau mix pakai ini 1 sendok. Ini 1 bungkus. Kemudian ada bawang putih, geng. Bawang putih ini sebenarnya 6 siung cukup kalau dia agak-agak besar ya, tapi ini ukuranku sedang cenderung kecil, jadi makanya aku pakainya lebih 6 siung. Kemudian ada bawang bawang daun sekitar kalau besar-besar panjang-panjang mungkin 3 cukup ya, karena ini pendek-pendek dan kecil-kecil kurus-kurus. Aku pakainya sekitar ini nih, Mbak, karena kurus-kurus sekali, geng. Nah, yang terakhir yang paling penting ini ada kecap ikan. Kecap ikannya udah tinggal segitu, tinggal sisa-sisa perjuangan. Kemudian ya biasalah ya garam sama gula, udah itu aja, gampang kan. Nah sekarang kita coba, ayo kita mulai proses pembuatannya. Pertama aku mesti kupas dulu ini ya, cekidot ya. Kita potong bengkoangnya, udah dikupas, udah dicuci, kita potong-potong. Bentuknya boleh boleh kotak ya, boleh kotak, boleh berbentuk panjang-panjang gitu. Kalau aku sih lebih suka yang panjang-panjang kayak gini, kayak gitu. Nah kira-kira kayak gini deh. Karena kalau terlalu tebal rasaku kurang kurang mantep, lebih mantep pasti kayak gini. Kalau terlalu panjang potong pendek, tapi sebenarnya pada dasarnya itu terserah selera masing-masing ya. Mau bikin kotak, mau bikin panjang-panjang kayak gini, sesuai selera. Kalau aku senangnya begini, kayak gini nih. Mana sih? Segini-gini. Oke, kita lanjut. Tadi pisaunya kurang tajam jadi aku asah dulu. Mantap. Ini kimchi ini cocok dimakan buat teman makan nasi goreng, nasi
putih pakai telur dadar, loh mantap. Terus pakai Indomie goreng, lagi ya, Indomie rebus. Terus buat yang nggak lancar BAB, ini bagus. Karena ini aku sudah membuktikan ya, kalau aku sudah tidak lancar BAB, nah aku makan ini, besoknya lancar jaya. Cobalah, karena ini kan makanannya fermentasi ya, jadi bagus buat pencernaan, buat melancarkan BAB. Kayak gitu ya geng ya, kira-kira ya. Oke, ini yang terakhir geng. Jadi buat yang kalian penyuka makanan pedas, asam, asin, cocok nih geng. Ini kan bengkoangnya manis ya, tapi besok kalau sudah kita diamkan semalaman, besok dia jadi asam geng. Asamnya tuh asam segar gitu, enak lah pokoknya. Emang kayak kimchi-kimchi yang dijual di supermarket yang yang dalam kemasan gitu geng. Tapi ini bengkoang ya, coba lah ya. Bahannya kan gampang didapat ya, bahan lokal. Kayaknya sih aku belum ketemu orang bikin kimchi pakai bengkoang ya. Rasa-rasaku sih belum ada ketemu gitu. Nah, ini semua udah kita potong, kimchinya lumayan. Tadi sekitar 5 atau 6 biji gitu ya bengkoangnya. Jadi dia segini geng, lumayan banyak. Cukup lah untuk satu box gitu ya. Nah, ini kita mau tambahkan 2 sendok garam sama 2 sendok gula. Kita tabur garam. Sendok gula. Ini kita aduk-aduk ya. Sambil sedikit direbus, jangan sampai diremas-remas sekali ya. Diratain lah begini. Nah, gini ya. Balik-balik supaya dia rata. Sedikit diremas tapi jangan terlalu diremas-remas, itu yang lembut aja begini tuh. Supaya dia airnya keluar. Nah, kayak gitu. Make sure dia rata ya geng, yang di bawah-bawah dikorek. Ini kita aduk-aduk begini sampai dia sedikit lemas, kan dia tegang gitu ya, keras. Kalau kita aduk-aduk ini setelah garam sama gula tadi, dia akan terasa sedikit lemas geng tuh. Ini udah mulai lemas ini. Terus jusnya sudah mulai keluar tuh, kan bisa kelihatan airnya tuh kan. Ini diaduk, diratain. Yang mana nyatu-nyatu dipisahin. Tuh, kayak gini, ini udah mulai lemas, ini udah mulai terasa lemesnya. Oke. Nah, ini cukup. Ini kita mau diamkan dulu 30-35 menit sambil sekali-sekali kita aduk. Oke, yuk kita siapin bahan yang lain sambil nunggu ini. Nah, ini udah 30 menit geng. Tuh juicy, udah keluar airnya dan dia sudah lemas. Sekarang kita masukin bahan-bahan lain. Kita mulai dulu dengan bawang putih. Kita masukin bawang putihnya.
Oke, bawang putih kita masukkan daun cabenya. Ini karena pedas ya, ini level 50, jadi aku kayaknya pakai ini 1 sendok setengah. Bagi yang nggak kuat pedas 1 sendok cukup ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau pedas, pakai yang level 10 aja. Level 10 3 saset. Terus aku mau tambahin bubuk cabai biasa. Nah, aku mau tambahin bubuk cabai biasa. Sepertinya ini juga cukup pedas, jadi kita nggak usah banyak-banyak. Wow, warnanya merah merona. Cukup yang 1 sendok cukup. Kemudian kita masukkan daun bawang yang sudah kita cincang-cincang tadi. Oke, nah sekarang kita mau tambahkan kecap ikan 1,5 sendok makan, 1,5 sendok makan ya. Kayaknya aku terakhir ini, kayaknya udah habisin aja kali. Ini kuncinya geng, minyak ikan ini yang bikin dia tuh wangi. Oke, cukup. Nggak usah kasih cuka karena besok kalau setelah kita diamkan 1 harian dia akan asam dengan sendirinya. Asamnya bukan asam yang kecut gitu, tapi asam segar. Nah, ini kita aduk ya, kita ratain sambil sedikit diremas, jangan terlalu diremas, sedikit aja tuh. Baunya sudah kimchi banget, cantik ya warnanya ya. Usahakan rata geng, terutama itu bawang putihnya, kalau enggak menggumpal nanti deh. Aduk terus sampai kalian yakin dia rata, tidak ada yang tersisa, tertinggal. Nah, kayak gini, jusnya nggak usah dibuang ya. Jus yang tadi itu dipakai aja, itu bikin dia tuh lebih seger ya. Nah, kayak gini geng, aduk rata, tuh udah cantik warnanya, baunya pun sudah enak. Nah, ini udah jadi, tinggal kita cicip. Ini udah bisa dimakan, tapi memang belum ada rasa asamnya karena ini belum difermentasi kan. Nah, ini kita masukin ke kotak, terus kita diamin 1 harian di suhu ruang. Setelah itu baru kita masukin ke kulkas ya, ke kulkas biasa. Nah, biasanya tahan tuh 1 minggu lebih. Di aku itu di kulkas 1 minggu lebih. Ini kita mau coba. Pas crunchy-crunchy-nya, 1 minggu tuh masih crunchy geng. Oke, ini aku mau pindahin dulu ke kotak ini supaya rasanya udah mantap, udah perfect. Pedasnya nggak terlalu, kemudian manis asinnya dapet. Oke, kita ambil wadah dulu ya, kita pindahkan ke wadah. Kita mau tutup, kita mau simpan, dan kita mau sisihkan sedikit untuk makan siang. Coba lagi ya. Dondolita. Oke, kita pindahin ke wadah dulu ya. Nah, ini aku mau pindahin ke wadah plastik kayak gini. Mindahinnya terus dipadat-padatin ya. Padatnya jangan pakai tenaga, sekedar padat aja.
nggak perlu yang dibojok-bojok gitu. Mantap, serius ini menggugah selera. Kalau aku makan ini pakai nasi sama telur dadar aja itu sudah nikmat. Rasanya tuh pas gitu loh di lidah Indonesia, di lidah aku terutama. Nah, porsinya pas satu box ini, geng. Nanti kalau pas mau makan, tinggal diambil sedikit-sedikit, tapi jangan dikorek. Ambil aja bagian atas ini, masuk ke piring kecil. Jadi jangan dikorek-korek, jangan dibolak-balik. Oke. Mamma mia, Endolita, seger. Ayo dirikuk di rumah, yakin bakal nagih. Tuh, warnanya udah cantik. Aku mau sebarkan sedikit ini yang hijau-hijau. Oke. Ini dia, kimchi bengkoang ala Makwin. Nah, jadi ini, geng, kimchi bengkoang ala Makwin udah jadi. Tuh, cakep kan warnanya. Tuh. Nah, ini tinggal kita diamkan aja 1 harian. Berarti besok siang atau besok sore bisa dikonsumsi. Ini pun bisa dimakan, enak. Ini kita diamkan di suhu ruang. Setelah besok itu bisa kita simpan di kulkas, dan ini bisa tahan sampai seminggu lebih. Ya, kalau aku sih nggak nyampe seminggu udah habis, karena aku hampir tiap hari makan. Terus ini yang aku siapin buat makan siang aku hari ini belum ada rasa asamnya ya. Jadi kalau kita makan langsung yang jadi ini sama yang dimakan besok itu rasanya tuh ada perbedaan. Kalau ini dimakan sekarang ini nggak ada rasa asam. Kalau besok itu udah ada rasa asam, tapi enak, asamnya segar, percayalah. Endol nih, geng. Silakan kalian recook, stok buat di rumah. Bisa buat makan nasi goreng, mie rebus, dimakan pakai nasi putih. Cocok. Jadi nggak usah sering-sering masak. Stok sayuran di rumah. Tapi buat jadi Pekanbaru, kalau malas recook, mager, order aja ke Makwin ya. Gimana caranya, Makwin? Langsung aja DM ke Instagramnya aku cantumkan di layar, ada di layar kalian pokoknya. Aku sampai bingung kan, aku lapar, geng. Oke, kimchi bengkoang ala Makwin, selamat dicoba. Assalamualaikum.